Kalau tidak semua warga RT ikut lomba, nah berarti dia ikut lomba, tapi nggak bisa disimpulkan kenapa? Karena kalau misalnya lomba kewarganegaraan, kemerdekaan Indonesia itu nggak cuman ada di RT 02 aja gitu, ada banyak kan. Nah, makanya, dan tidak semua, oke. Dan ada banyak juga, meskipun semua warga, andai kan ada kata tidak nih, semua warga RT 02 mengikuti lomba kemerdekaan Indonesia dan dibuat Dior mengikuti lomba kemerdekaan Indonesia, itu kita nggak bisa simpulkan karena yang ikut lomba kemerdekaan Indonesia itu bukan cuma RT 02 gitu. Kalau pakai rumus yang ada malah lebih ribet nggak sih kalian? Oke. Jadi sometimes kalau PU itu emang ya enaknya adalah langsung coret-coret aja. Yang nomor 2, manakah inverse? Udah ada yang nomor 2 belum? Udah aja. Apa tuh? Apa sih aja? Modus apa itu, Kak? Modus apa? Modus. Hai Anggi. Manakah inverse yang benar dari pernyataan jika suhu turun, tekanan berkurang? Nanti kayaknya aku kalau misalnya mau lebih detail materinya, aku buat video aja ya. So aku postnya di YouTube aja. Dari kemarin-kemarin mau buat video nggak jadi-jadi juga. Inverse, yang mana inverse-nya guys? Udah ada yang jawab? Jika suhu turun, tekanan berkurang. Oke, inverse itu berarti lawannya kan. Oke, ada kata suhu turun, lawannya suhu turun, berarti naik, tekanan berkurang, berarti ini juga lawannya apa? Bertambah. So jawabannya adalah berapa? Oke, lanjut. Nomor 3. Pusat perbelanjaan yang murah menarik banyak pembeli. Apa sih langsung tanya? Simpulan ya, langsung aja simpulan. Mana pernyataan yang menggambarkan kualitas simpulan? Kualitasnya ya. Simpulan dari informasi tersebut, kota B mungkin akan kedatangan banyak pembeli. Kota B mungkin akan kedatangan banyak pembeli, yang mana statementnya adalah pusat perbelanjaan yang murah menarik banyak pembeli. Kota A memiliki pusat perbelanjaan yang murah, kota B tidak. Oke, kota B kedatangan banyak pembeli. Berarti di kota B itu nggak murah ya. Yang murah itu di A, terus tadi pusat perbelanjaan yang murah menarik banyak pembeli. Oke, so yang mana jawabannya dari kalian? C. Simpulan pasti salah. Simpulan tidak relevan. Yang lain. Ada jawaban yang lain kah? Dan aku. Dia tadi ada statement yang murah itu beli banyak pembelinya kalau murah. Ya kan? Nah, kota A itu murah, sementara kota B tidak. Artinya tidak murah kota B-nya. Simpulannya kota B kedatangan banyak pembeli. Oke. Berarti harusnya dia pasti kenapa F? Sih kan Kak, kalau kirim soal di grup WA gitu boleh kah? Boleh, tapi nanti kalau bisa ngirim soalnya tuh bentuknya tuh yang emang bagus gitu loh. Jadi nanti aku buat pembahasan aja jadi video gitu. Oke. Jadi nggak cuman aku jawab di grup gitu. Oke, gitu ya. Jadi kita sama-sama ini ya. Jadi aku sekalian udah deh aku buat pembahasan gitu. Tapi jangan capture-annya tuh kayak ada poin apa gitu. Oke, jawabannya adalah yang mana nih? Katanya tadi dia kota B itu mungkin akan ada kata mungkin guys, mungkin akan kedatangan banyak pembeli. Simpulan pasti benar, simpulan mungkin benar, simpulan pasti salah, simpulan tidak relevan dengan informasi yang ada, yang simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Menurut jawabannya itu lebih ke karena kan yang murah memang menarik banyak perhatian pembeli, tapi mungkin bukan cuma yang murah guys, mungkin ya bisa jadi, dan ini ada kata mungkin ya, mungkin akan kedatangan pembeli, bisa aja dia nggak murah tapi berkualitas. Gimana ayo? Ya kan? Jadi gitu ya. Jadi jawabannya yang E. Jadi kadang ada beberapa faktor yang di luar dari yang itu. Wait aman. Aman? Kalau nggak relevan kayak gimana? Kalau nggak relevan dia kayak nggak ada ngomongin murah sama sekali gitu loh. Ini kan ada relevan, nggak ada hubungannya dengan yang dibahas itu gitu. Kalau ini sebenarnya relevan tapi nggak cukup informasinya untuk menilai kesimpulannya gitu. Karena bisa
Kak bergabung, coba lihat soalnya lagi. Soal itu doang soalnya. Yang nanya, oh berarti ini ngebahas topik yang lain. Maksudnya apa tuh? Kalau nanya Kak nanti soalnya bisa lihat di mana, ada di saluran biasanya. Jadi setelah dibahas aku kirimnya ke GC ya bilangnya ya, GC. Aku berasal bilang grup kelas gitu. Classroom. Habis ini bahas LBI ya. Hari ini banget LBI. Gak ya iPadnya terlalu ke pinggir. Oh iya, sorry. Tadi gara-gara ngambil something. Oh, saluran Igoy kah? Salurannya di WA sebenarnya, cuman kamu bisa lihat link salurannya. Aduh, gimana ya cara masuk? Jadi untuk sekarang nanti aku coba buat linknya lagi deh. Tapi aku berkali-kali buat link Instagram aja nggak bisa di TikTok aku ini, nggak tahu, kayak invalid mulu. Jadi kalian boleh cari Instagramnya, namanya Rumbelta juga. Nama salurannya sama, Rumbelta juga. Cuma kalau kalian search mungkin belum muncul karena dia belum populer gitu. Nah, jadi kalian boleh lihat dari Instagramnya dulu. Kalau boleh di follow. Nah, nanti dari Instagramnya itu ada langsung linknya gitu ya. Oke? Aman? Hai Maiman. Lanjut guys. Jangan nangis. Kata-kata apa saja Kak Kasiman tidak dapat dinilai selain mungkin. Yang dia itu ada kemungkinan yang lain gitu loh. Kayak ini kan murah menarik banyak pembeli. Iya. Tapi kan ada hal yang lain yang bisa menarik pembeli selain murah, mungkin dengan dekat atau apa segala macam gitu. Jadi kata-kata yang kayak gitu tuh biasanya ada faktor-faktor yang lain, itu biasanya nggak bisa kita tarik kesimpulan gitu. Oke, lanjut nomor 4 ya. Ini yang pada jawab A, D, ini nomor berapa? Simpulan yang paling mungkin benar tentang sekolah kedua siswa tersebut adalah siswa A belajar di SMA, siswa B belajar di SMA. Simpulan yang paling mungkin benar. Wow. Oke, yang A, siswa A dan B belajar di sekolah. Oh, yang lain pada jawab A, D ya. A, D ya. Let's see yang D berarti. Siswa A belajar di sekolah yang bukan sekolah siswa B. Jawabannya adalah apa guys? Ada yang mau ini? Karena tadi banyakan A, D, O. Yang lain gimana sekarang? Pada berubah kah? Anyway, jangan lupa sambil tap-tap layar, di follow dulu juga ya akunnya. Tahu-tahu deh. Tahu-tahu siswa belajar di sekolah yang bersebelahan. Enggak. Jawabannya adalah enggak sih, kan sama-sama sekolah, sama-sama SMK. Tapi jawabannya adalah oh iya, banyak kan adik. Saya siapa? Ya kamu siapa? Jawabannya adalah D. Kenapa bukan A? Karena A itu terlalu general guys. Siswa A dan B belajar di sekolah. Iya. SD juga sekolah kan, itu terlalu general. Nah, tapi kan ada kata SMA dan SMK yang pasti itu dia udah beda lembaga. So, udah pasti jawabannya adalah siswa A dan si B itu belajar di sekolah yang berbeda gitu. Atau si A belajar di sekolah yang bukan sekolahnya siswa B gitu. Kalau yang E, itu kan kita nggak tahu bersebelahan atau gimana. Ya kan? Oke, aman? Yes, D lebih mungkin. D itu lebih cocok, guys. Kalau A itu terlalu general. Ya di sekolah gitu. Aman? Lanjut. Oke, seru. Bet kakaknya follow. Oke. Emang seseru apa sih aku? Ya harus follow lah. Kalau A itu pasti bener gak sih? A itu pasti bener, tapi terlalu general guys. Gitu ya. Jadi kadang ada hal yang lebih spesifik, yang lebih kayak sesuai gitu loh. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Paling tepat, simpulan manakah yang paling tepat tentang baterai jam dinding? Baterai jam tangan lebih awet. Ini bukan awet deh, awet ya guys. Itu salah ketik ya, gak apa-apa lah ya. Salah satu kata gak ngaruh ya. Tapi gak apa-apa, aku sekalian perbaiki. Oke, baterai jam tangan lebih awet daripada baterai jam dinding. Baterai yang lebih awet pasti lebih mahal dan lebih tahan lama. Oke, simpulan yang paling tepat tentang si jam dinding. Jam dinding tadi itu dia lebih awet. Yang lebih awet biasanya lebih mahal dan lebih tahan lama. Iyalah, awet itu tahan lama ya kan? Oke, so yang mana nih jawaban kalian? Tentang si jam dinding.
Jam dinding ya. Jam dinding. Jam tangan itu yang lebih awet. Artinya kalau dia lebih awet, dia lebih mahal dan lebih tahan lama. C please. Aduh. Sampai please dong. Yes, jawabannya lah C guys. Dia tidak lebih mahal dan tidak lebih tahan lama daripada baterai jam tangan. Karena si jam tangan udah lebih awet. Kalau lebih awet lebih mahal. Ya lebih tahan lama lagi dong gitu. Oke, aman ya berarti ya. Kalau mungkin benar itu kayak kita yang menyimpulkan sendiri. Kalau yang pasti benar itu biasanya udah tersurat gitu. Kak, soal kayak gini mirip nggak pas soal TPK? Iya, emang ada soal-soalnya kayak gini. Kayak kita tuh narik kesimpulannya yang paling tepatnya gitu-gitu ya. Iya, makanya harus banyak belajar ini. Dan anyway guys, kadang kan ada bacaan teks ya. Kan kalau kamu nggak fokus dari awal, itu pasti kamu harus ulang lagi bacanya kan, pernyataannya itu gitu. Jadi akan lebih baik lagi kalau kalian itu baca pertanyaan dulu aja, baru balik ke pernyataan gitu. Jadi kamu tahu kamu mau cari apa gitu. Nah, terus jangan lupa harus fokus biar nggak sampai 2 kali. Ingat, kalau kita lagi tes itu, kita bukan cuman tahu atau tidak tahu, tapi cepat atau tidak juga. Gitu ya, oke? Kak, menggunakan aplikasi apa? Aku pakai ini soal. Jadi ini kan filenya PDF nih. Ya udah, tapi aku harus pakai PDF. Karena aku nggak download aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Jadi ini harus PDF. Makanya kalau biasanya aku kayak ngedit kayak gini lagi tuh agak ribet. Kenapa ribet? Karena aku nggak download aplikasi atau segala macam. Aku harus edit dulu di laptop baru aku send lagi gitu ya. Oke, udah banyak yang jawab. Nomor 6 juga katanya Jangan lupa sambil tetap layar ya guys ya. Di follow aku di follow juga akunnya. Terus kalau bisa di follow Instagram sama YouTube-nya. Nanti aku lebih seriusin deh. Biar aku lebih serius gitu. Kalau enggak aku enggak semangat soalnya. Ternyata bukan cuma siswa kok yang perlu disemangatin. Pengajarnya juga. Apalagi kalau enggak punya alasan lain selain ya udahlah daripada aku gabut gitu. Oke, pada banyak yang jawab yang lain udah berapa orang nih jawab Kak ini ada grup Pri-nya Kak, ada grupnya itu di saluran. Nah, nama salurannya sama. Kalau kamu mau cara cepat, silahkan follow Instagramnya. Di Instagramnya ada linknya. Ada link langsung ini. Karena aku udah beberapa kali coba, nggak bisa aku buat link di sini. Gitu. Masih kendala. Nanti aku coba lagi buatnya. Tapi follow aja dulu. Karena mana tahu belum nggak bisa kan. Oke, nomor 6. Simpulan yang benar mengenai ganggang. Simpulan yang benar ya. Oke, tinggal baca lagi soalnya. Pernyataannya. Semua tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Ganggang bukan tumbuhan paku, namun berkembang biak dengan spora. Oke, dia bukan paku, tapi berkembang biaknya dengan spora. Oke, yang mana simpulan yang paling tepat? Pada jawab so aku langsung lihat yang Memiliki cara berkembang biak yang sama dengan tumbuhan paku. Iya, ini benar. Kalau memiliki ciri yang sama, memiliki bentuk spora yang sama, memiliki cara berkembang berbeda, memiliki spora yang mirip. Oh ya, ini soalnya gampang ya. Nggak yang lain. Ya, yang udah tahu ininya boleh di ini ya guys. Aku ini dulu ya, link saluran. Gimana sih buat komentar? Ntar aku mau komentar dulu. Berarti link saluran ada di Instagram. Namanya Rumbelta. Sambil tetap layar guys. Di IG. Sejauh ini udah pada berapa skor kalian? Bentar. Terus sematkan. Oke deh. Kak izin keluar dulu ya mau sholat. Iya, yang mau sholat silakan sholat ya guys. Nanti join lagi aja. Oke? Nomor 7. TO cuman 400-an. Masih jauh ya. Kalau misalnya bisa dari target kamu harus berapa gitu. Nomor 7 653 nembaknya top 3 PTM. Harus aman nih guys, naik turun Kak skornya. Iya wajar naik turun. Rata-rata udah di mana? 535 turun ke 466 pasti DE. Oke, pasti DE. Oke, nomor 7 ya. Simpulan
yang paling didukung oleh bacaan tersebut. Oke, berarti simpulan yang paling cocok dengan bacaan. Anyway, ini ada gini, aman gak guys? Aman gak nomor 7-nya? Ya kamu harus banyak drilling soal, mau gimana pun. Kelemahannya kamu, nanti kayaknya aku bakalan lebih rajin buat konten-konten tips dan trik aja deh. Enggak aman. Enggak kebaca guys, enggak kebaca. Maaf. Kebaca enggak? Dia nyambungnya tuh ke sini. Oke. Ini ya, kalau yang udah mau baca atau aku baca aja ya teksnya. Seringkali dijumpai di rumah sakit bayi baru lahir dikenakan topi untuk bayi. Hal ini digunakan untuk menjaga tubuh bayi tetap hangat karena bayi baru lahir belum bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Meskipun begitu, tidak ada keharusan bagi bunda untuk mengenakan topi pada bayi. Apalagi jika bayi lahir dengan sehat dan berada di tempat dengan suhu yang hangat. Oke, yang mana yang paling didukung? Kalian apa jawabannya? Untuk nomor 7. Yang A, bayi yang mengenakan topi di kepalanya terlahir dengan kondisi badan sehat. Nggak cocok, tidak dianjurkan dengan bayi yang sehat mengenakan topi. Nggak ada. Banyak perusahaan topi mulai membesarkan topi nggak ada. Makin jauh. Petugas rumah sakit menyarankan pemberian topi pada bayi yang berada dengan suhu mencapai. Bayi yang memakai topi berada pada tempat yang bersuhu hangat. Kalau hangat nggak perlu pakai topi. Berarti yang paling cocok yang D ya. Meskipun di atas nggak ini ya. Simpulan, petugas rumah sakit menyarankan pemberian topi pada bayi yang berada di ruang ber-AC dengan suhu mencapai. Nah kan kalau dia suhunya hangat kan nggak terlalu perlu untuk pakai topi. Nah kalau misalnya AC-nya 18 derajat kan berarti udah mulai dingin tuh. Nah maka harusnya pakai topi gitu. Ini istilahnya makanya bahasanya adalah paling didukung, bukan jadi kayak yang paling nyambung gitu. Oke? Aman? Anak dari ayah, halo anak dari ayah. Mau dong jadi anak dari ibu juga. Jangan lupa ya guys, sambil langsung di follow juga, terus join di apa namanya, di saluran juga ya. Oke, aman? Kak, apa? Apa? Up to you bitch. Damn. Oh my god, aku berkata-kata kasar gara-gara baca soal nama kamu. Nomor 8, ada apa jawaban kalian guys? Jawaban nomor cara join ke saluran gimana kak? Nah itu kakak udah sematkan kan? Joinnya tuh follow Instagram namanya tetap Rumbelta. Nah di Instagram itu ada langsung link salurannya. Oke? Kak mau tanya keluar, kalau UTBK boleh pakai gamis kah? Sebenarnya ini nih yang masih kayak dia itu harus formal. Jadi kamu cari yang aman, karena kan nggak ada langsung statement nggak bisa pakai gamis gitu. Jadi cari yang aman aja, kira-kira gamis itu termasuk formal atau tidak gitu. Jadi biar nggak dipulangin ya, daripada kayak harus pulang apalagi kalau jauh kan. Nah carilah kira-kira yang aman, pakaiannya tertutup. Gamis masuk ke aman nggak? Kalau kan menurut aku gamis itu bisa masuk formal bisa enggak, tergantung kamu gamisnya gimana gitu. Oke, C for cantik. Oh iya boleh ya, komennya tuh jangan cuman hurufnya doang ya. Jadi kayak biar kalian buat lucu-lucuan ya kan. C for cantik, angsa untuk kamu misal, terserah boleh. Oke, yang memperlemah ya. Untuk nomor 8, manakah pernyataan di bawah ini memperlemah pendapat tersebut? Jadi pendapatnya adalah membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Oke, jadi karena anak-anak itu langsung bayangin kalau kalau jarum suntik itu sakit gitu. Jadi pada takut ke rumah sakit gitu ya. Yang memperlemah. Berarti yang berkebalikan guys. Yang A, banyak anak tidak suka ke rumah sakit walaupun tidak pernah tahu jarum suntik. Yang B, banyak anak belum pernah ke rumah sakit karena takut dokter yang memegang jarum suntik. Yang C, banyak anak belum pernah disuntik di rumah sakit. Yang D, banyak anak tidak suka ke rumah sakit karena takut disuntik. Yang E, banyak anak mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan ketika disuntik. Oke, yang mana guys? Pada banyak A, C. Ayo, yang memperlemah. Kalau yang A, banyak anak tidak suka ke rumah sakit walaupun tidak pernah tahu jarum suntik. Iya. Suara apa ya? Wah, kaget. Ada.
Oh, kalau yang ini kan ada harusnya takut karena tidak suka rumah sakit karena udah dibayangkan sakitnya jarum suntik. Berarti mereka tahu jarum suntik, guys. Nah, sementara di sini ada kata tidak tahu. Nah, bertentangan. Berarti emang ini yang paling dekat, yang A. Tapi kalau mau cek yang, karena banyak yang C ya. Ada yang C, banyak anak belum pernah disuntik di rumah sakit. Masih masuk sih ini. Kayak dia belum pernah disuntik, tapi jadinya kayak takut karena udah tahu bentukan jarum suntik itu gimana gitu ya. Oh iya, yes, memperlemah ya. Aman? C berarti enggak dong, A. Kalau mereka udah bisa membayangkan, berarti karena apa? Karena udah tahu jarum suntik dan kayak langsung dibayangin, aduh sakit tuh kayaknya gitu. Oke, ya, aman. Bisa kita lanjut. A sayang cu. Apa tuh? Oh, dia nge-tag, ya ampun. Nama kalian emang lucu-lucu banget ya. Emang di usia kalian lagi gemas-gemasinnya ya. Kak pilu GM atau UI ya. Kan udah pada selesai milih. Mana ada pilih-pilih lagi. Kan udah nggak open pendaftaran. Open kelas sini aja kali ya. Habis kelas belajar kali ya. Kita bisa kali ya aku buka kelas belajar gitu. Nomor 9. Udah benar tadi malah aku ganti. Rasain. Oh, tadi sayang CU. Oh, Lenovo sama kamu ini kah? Butterfly. Kakak ada private kah? Iya, aku nanti buka private ya guys. Ada yang mau private nggak? Kalau ada, udah gas aja lah. Boleh yang mau private boleh di DM ya. Nomor. Ada suara yang agak-agak lucu nih. Oke, nomor 9 ada yang udah jawab guys. Gacuan, hai gacuan level 0. Ada B nilainya konstan. Oke. Langsung lihat ya dari soal paling. Itu suara apa sih sebenarnya? Gitu. Kedengeran nggak sih ke kalian? B, K, D, oke. Bervariasi nih, nggak paham. Berdasarkan terbiasa apabila hasil tersebut tidak berubah pada masa mendatang, jenis permainan yang paling mungkin dipertahankan untuk diberikan pada anak adalah perhatikan tabel. Oke, terapi yang merupakan hasilnya dalam dimana yang kooperatif setelah terapi bermain. Oke, kalau dia ini ya, dia jadi kayak salah satu alternatif pengobatan berarti permainan ini. Kalau tali itu alternatif jumlah anak yang kooperatif, berarti kayak yang berhasil ke berapa anak sih gitu ya. Setelah terapi bermain. Oke, berarti kalau dia tali dia 20 untuk cowok, untuk cewek 25. Nah, kalau kayak gini tuh sebenarnya lihat yang dia kira-kira yang paling banyak orangnya lah. Yang mana tuh yang paling banyak yang ini? Yang paling mungkin dipertahankan. Tidak berubah, nggak berubah kan itunya. Oke, ini doang kok, nggak ada suara apa sih? Monopoli 3535. Wow, ada monopoli guys, yang paling tinggi nih. Main monopoli yang kan sukanya main. Iya kan ada suara gitu. Benar berarti. Tapi anehnya tuh suara apa? Aku kayak bertanya-tanya. Agak. Kayaknya aku sendirian doang deh di sini. Ayo. Bepor. Ya kak. Oke. Yang mana guys? Ada yang ikut. Apanya yang ikut? Hantu kak. Ih jangan dong dispenser kali. Enggak itu enggak dispenser. Dispenser mah enggak kayak gitu suaranya. Ada Momo kak. Apa ada Momo? Kenapa Momo? Oke yang mana guys? Suara kipas kali kak. Bukan. Itu kayak tau gak sih kayak suara kayak lonceng tapi kak gitu. Orang di sini gak ada kipas. Kecuali kalau aku lagi di kosan. AC. Bukan suara AC. Asli. Yang mana yang paling mungkin dipertahankan? Yang paling jawabannya paling banyak guys. Dia paling efektif yang mana? Jadi lihat deh totalnya. Kan ini cuma 45. Ini berapa? Ini paling tinggi 35 kan. Gak ada yang di atasnya nih kan. Dan 30-20 doang. Nah maka yang paling mungkin adalah berapa? Oke? Yes, monopoli ya. B benar. Yes, benar. Jawabannya berapa? Easy kan? Ingat jangan sampai terkecoh. Kalau sampai ada soal-soal kayak gini berarti kalian itu harus cepat berhitung. Kalau nggak mau menjumlahkan, lihat kemungkinan yang paling gede aja.
langsung eliminasi yang kecil. Udah. Kalau angkanya dekat-dekatan tuh yang kadang kita harus ngitung. Mau gak mau. Kak live tiap hari enggak? Terus tiap jam berapa live-nya? Nah ini yang aku belum bisa jawab sampai sekarang. Karena aku harus jelas dulu. Aku usahain sebenarnya live tiap hari, cuma ada kadang beberapa ke skip. Kalau enggak aku kebarin di saluran. Gitu. Kadang aku malam. Cuman kadang ternyata wifi-nya aku ngadet gitu ya, kayak ya udahlah. Oke? Lanjut ya, nomor 10 udah aku tunjukin nih. Ini soalnya kok agak enak ya. Maksudnya enggak ada ngitungnya. Biasanya ada ngitung nih. Gabung GC aja. Iya, gabung GC. Udah paling benar itu. Ketika kulihat kau subtesnya ganti-ganti enggak kakak? Iya, aku subtesnya kadang ganti. Tapi akhirnya aku lebih seringan di PU sama di LBE. Cuma tergantung request sih kadang. Kak LBE dong, ya udah LBE. Karena aku punya semua soalnya. Dan aku di kelas offline pun kadang aku ngajar hampir semua subtes juga. Cuman ya gitu deh. Kemarin aku ngajarnya PK di sini. Guys, yang udah join di ininya dikabarin nih. Dikasih tahu ya, Kak, ini soal asli kah? Iya, ini soal yang tryout gitu loh. Ini yang digunakan bimbel. Ya kalau kita bilang soal asli, ya siapa sih emang udah bocor soalnya nggak bisa. Tapi jadi kayak soal-soal yang diusahakan kayak udah mirip dengan tryout yang dikasih dari Kemendikbud gitu-gitu loh, dari kisi-kisinya gitu. Yang lihat dari drilling soal tahun lalu gitu ya. Karena untuk soal tahun ini ya belum ada ininya. Oke, mari kita bahas. Manakah dua dari pertanyaan berikut yang pasti salah dari informasi tersebut? Yang pasti salah. Berarti baca ya, mau nggak mau guys, baca. Kak, salurannya di mana? Di WA. B dan E. Jangan dong 2. Emang ini 2 ya? Kalau dia kayak gini ya biasanya jawabannya 2 ya. Oke. Aku buat ini ya. Ini A B C D E ya. A B C D E. Oke. Pernyataannya, setiap tamu undangan seminar wajib mengisi daftar hadir sebelum mengikuti serangkaian acara seminar. Daftar hadir yang harus diisi perlu dilengkapi dengan paraf dari para tamu undangan. Beberapa tamu undangan membawa kartu tanda pengenal dari perusahaan tempat mereka bekerja. Kartu tanda pengenal diwajibkan untuk tamu undangan yang akan melihat pameran produk karya anak bangsa. Souvenir yang diberikan untuk pengunjung pameran bukan sebuah gantungan kunci. Yang pasti salah. Berarti yang bertentangan dengan statement yang ada di atas yang baru kakak baca. Oke, yang A. Ada tamu undangan seminar yang mengisi daftar hadir membawa kartu tanda pengenal. Benar ya, karena dia yang bawa kartu tanda pengenal dari ini juga kan, dari tempat kerjanya kan tadi ya. Kalau yang B. Setiap tamu undangan seminar mengisi daftar hadir dan membawa kartu tanda pengenal. Apakah semua tadi? Yang wajib itu adalah daftar hadir, ya kan? Tapi kalau misalnya beberapa tamu membawa kartu pengenal dari perusahaan, enggak semua membawa kartu tanda pengenal ini. Yang wajib itu cuman harus mengisi daftar hadir. Jadi ini salah. Karena salah, kita cari yang salah kan? So ini jawabannya. Nah, karena yang ditanya adalah salah. Ini jadi netizen ya. Oke, lanjut ya. Nomor berikutnya, yang C. Souvenir untuk pengunjung karya anak bangsa adalah sedotan ramah lingkungan. Bisa jadi, tapi nggak pasti salah. Karena dia cuma bilang bukan gantungan kunci. Bisa jadi ini, tapi nggak ada yang mastiin gitu. Bisa jadi yang lain gitu. Berarti kita skip dulu. Yang D, seluruh tamu undangan yang akan mengunjungi pameran membawa kartu tanda pengenal. Ya enggak, ini kan sejalan sama B ya. Berarti karena ini salah, so ini jawabannya berarti. Tapi nggak apa-apa, share dengan E ya. Pengunjung pameran tidak membawa kartu tanda pengenal tidak mendapatkan souvenir. Enggak ada statement itu. Ya kan? Oke, so jawabannya B dan D. Yeay, good job guys. Bisa jadi benar selain gantungan kunci. Iya, apapun bisa jadi benar selain gantungan kunci. Gitu. Aman? Sambil tap-tap layarnya guys. Di komen-komen, di share lagi. Ini kayaknya belum ada yang share deh. Boleh deh di share yang apalagi yang anak GC ya, anak saluran ya. PU nih, iya ini PU. Dikirim dong ke saluran kita ya. Hai guys gitu.
atau sama gebetannya. Mana tahu kan kalian punya pacar yang lagi pejuang PTN juga. Aku suka banget sama orang yang bisa pacaran tapi in positive way. Tapi bukan karena mendukung pacaran juga ya. Tapi at least kamu melakukan aktivitas yang positif gitu. Sebenarnya namanya apa kak? Rombelta, sama namanya Rombelta. Kalau nggak nemu, lihatnya dari Instagram. Instagram namanya juga Rombelta. Di Instagram soalnya udah ada langsung linknya. Tek langsung masuk kayak itu. Oke? Aman? Jangan lupa guys, sambil tetek layar di follow akunnya. Kalau bisa YouTube-nya juga di subscribe. Di apa namanya, Instagram-nya juga di follow ya. Oke? Ya, semangat tap layarnya sampai 20k dulu ya. Aku mau sambil ngambil minum dah. Berasa haus juga ternyata. Mana sih tadi tupperware aku? Nah, sambil dibaca dulu yang nomor 11 guys. Sambil tap layar biar 20k, biar kita lanjut. Kayaknya aku tertarik untuk ngopi deh. Kalian udah pada ngopi belum guys? Saluran ada link bio IG, bukan chat WA kan kawan. Iya, dia saluran ada di link bio IG, makanya follow IG-nya ya. Oke. Saluran ada di link bio IG. Wih, ada yang udah nemu belum jawabannya? Yang nomor 11. Dia bilang C, simpulan pasti salah. Oke. Aduh. Oke, lanjut ya. Nomor 11. Wow, udah banyak chat ini apa chatnya ternyata. Udah 58. Cepat lah kak, sorry. Ya, sabar guys. Oke, kesimpulan dari informasi tersebut adalah Rana. Wait a moment. Yang mana nih? Rana adalah salah satu pengunjung kolam renang umum Ki yang memakai kacamata renang dan tidak mengenakan gelang penanda di tangannya. Oke, baca statementnya karena ditanya adalah kualitas simpulannya apa gitu. Oke. Pada sebuah kolam renang umum Ki, tidak ada pengunjung yang berenang kecuali mengenakan gelang penanda. Sebagian pengunjung memakai kacamata renang. Rana adalah salah satu pengunjung yang berenang. Wajib pakai gelang penanda. Yang diwajibkan adalah gelang penanda, guys. Gelang penanda itu wajib hukumnya. Kalau enggak ya udah nggak bisa. Gitu. Nggak ada orangnya gitu ya. Jadi si Rana kenapa? Rana pengunjung renang yang memakai kacamata dan tidak mengenakan gelang penanda di tangannya. Oke, berarti kesimpulannya adalah mereka bertentangan tuh. Ada kata tidak di sini. Tadi semua harus pakai gelang penanda itu gitu. So jawabannya lah yang cantik. Yes, simpulannya pasti salah. Ya nggak bisa lah. Dia itu paling bisa dia palingan bisa untuk nggak pakai kacamata tapi pakai gelang penanda gitu ya. C untuk cinta ya. Misalnya sebenarnya nggak dibuat wajib ya, tapi semua tidak ada pengunjung yang berenang, jadi kayak ya udah kak kalau misalnya pakai atau bukan dan gimana tergantung lagi-lagi. Iya, aku sering terkecoh. Sebenarnya PU itu, kalau ada yang bilang PU gampang, benar gampang. Tapi ini paling menjebak soalnya menurut aku. Kalau kamu bilang PMPK, itu kan jawabannya kayak tep gitu. Kalau PU
Kayak kalau pertanyaan Kak, kalau misalnya pakai atau bukan dan, tergantung konteksnya sih. Kalau atau berarti salah satunya, kalau dan berarti dua-duanya gitu loh. A dan B berarti si A dan si B. Nah kalau atau A sama B, kamu harus milih istilahnya gitu. Bisa jadi si A, bisa jadi si B, misalnya kayak gitu kalau kata atau. Kalau bukan A ya udah nggak dia, berarti bisa yang lain gitu ya artinya. Gelang kan untuk yang berenang Kak, kalau pengunjung doang. Rana adalah salah satu pengunjung kolam renang umum Ki. Tapi dia pakai kacamata renang. Ngapain dia berenang pakai kacamata renang kalau dia cuma pengunjung? Ayo. Ya kan? Masa emang kalian kalau cuma kunjung ke kolam renang pakai kacamata renang? Kagak. Orang kita mah kalau renang aja kadang nggak pakai kacamata kan? Kacamata renang ya, ini bukan kacamata hitam. PU nggak selalu penalaran yang kadang nggak bisa nalar gitu ya. Aduh. Oke, aman? Nyambung ya? PU sebenarnya next. BU ya bisa dinalar sih harusnya. Kan penalaran umum. Anyway, ini gak ada yang ngitung kah asli? Buset. Ih, bosan banget soalnya kayak gini semua. Real? Wow. Oke, nomor 12. Pakai nalar siapa kak? Yang pasti nalarmu harus lagi jalan ya guys. Kalau bisa sebelum kamu lagi mau ujian, please kalian harus normal gitu loh. Jangan sampai kamu putus cinta dalam mana kamu udah lama hubungan, udah kamu sayang banget, kamu tiba-tiba putus cinta. Aduh itu ngaruh sih kayaknya sih ya. Nalar jerompolin. Enggak lah, penalaran umum itu harus namanya penalaran umum, bukan cuma nalar jerompolin, tapi nalarnya kita semua juga harusnya. Karena pasti sana. Iya, memati sama penalaran kritisnya kapan kak? Apa gimana? Aduh nggak ngerti, double T. Lanjut ya. Oh, pada jawab B ya. Paling mungkin menjadi akibat dari paling mungkin menjadi akibat dari pemberian pupuk urea yang berlebihan pada tanah adalah. So, baca statement. Ada berbagai macam pupuk, salah satunya adalah pupuk urea. Jika pupuk urea dalam jumlah yang berlebihan diberikan ke tanah, akan menyebabkan tanah menjadi masam. Kondisi tanah yang masam membuat penyebaran unsur hara tertentu menjadi terhambat. Dia tadi masam, penyebaran unsur hara terhambat gitu ya. Akibatnya kesuburan tanah terganggu dan tanaman menjadi mudah. Nah, dia terganggu kesuburannya, tanaman mudah terserang hama maupun penyakit. So, yang paling mungkin menjadi akibat dari urea yang berlebihan tadi. Sebenarnya udah ada di sini, tapi let's check yang ada di pilihan gandanya. Oke, yang A. Kalian jawabannya apa anyway? Pada banyak B ya? B. Oke, banyak kan B ya? B semua ya? Ada yang jawaban yang lain nggak? Kalau ada yang lain kan enak ya. Jadi kita bisa keroyokan gitu. Oke, yang berapa? Yang paling mungkin ya. B. Tanah akan menjadi masam dan dipenuhi oleh hama. Oke. Berarti ada terserang hama. Guys, ada bahasa dipenuhi oleh hama. Apakah dia jadi dipenuhi oleh hama? Enggak loh. Tapi tanamannya yang dia mudah diserang hama. Bukan jadi si tanah itu banyak hamanya, tidak. Ya kan? Jadi bukan B. Jadi hama itu nggak ngaruh istilahnya, tapi si tanaman itu yang gampang terpengaruh oleh hama gitu, karena dia tadi udah kayak overdosis lah ya kita bilang. Nah, karena tadi dia apa nih, penyerapan unsur hara tertentu menjadi terhambat. Dia ada unsur hara yang dia nggak bisa diserap. Nah, mungkin salah satu yang buat kayak antibodinya si tanaman gitu ya. Ada jawaban yang lain nggak selain B? Oh, ada yang bilang sekarang C ya. C semua ya. Jangan lupa guys, di follow di tete layarnya. Iya, dan tanah masam itu tingkat apa? Gimana? Ada yang bilang tingkatan tengah harusnya nggak dimasukin. Tingkatan tengah. What do you mean? Aku nggak dapet kayak ini. Oke. Yang C ya, banyak kan CE. Oke, aku langsung koreksi CE ya. Kita cek yang C. Tingkat kepekatan pupuk rendah sehingga tanaman mudah untuk menyerap unsur
dalam pupuk. Kepekatan pupuk rendah sehingga tanaman mudah. Kayaknya nggak ada kaitan deh ke sini, ke akibat nih. Ya nggak bisa deh. Kayaknya nggak cocok deh yang C. Dia tuh kepekatan pupuknya jadinya rendah. Sehingga nggak ada. Dia itu kalau berlebihan si ureanya, jadinya ada unsur hara tanah yang nggak bisa diserap si tanaman gitu. Karena mungkin dia jadi urea itu kalau di kimia rumusnya CONH22 kali ya. Nah ini kobalt, ada nitrogen, ada hidrogen, dan pasti ada banyak unsur hara tanah yang diperlukan tanaman lagi. Jadi ada kayak unsur hara fosfat, sulfur, itu tetap diperlukan tanaman ya. Jadi bisa jadi misal si tanaman itu banyak menyerap si ini, kobalt atau nitrogen atau si H2 nya kayak gitu. Kobalt, ini bukan CO nih. Oke? So, bukan itu, guys. Yang pada banyak kan sekarang ya. Ada A juga, guys. Ya udah, cek yang E dulu baru ke atas. Tumbuhan yang ditanam pada tanah tersebut mengalami overdosis dan akan mati. Nyambung nggak? Tumbuhan yang ditanam pada tanah tersebut mengalami overdosis dan akan mati. Akibatnya dari kebanyakan si urea itu, maka tanaman ini akan overdosis dengan kandungan yang ada di urea gitu. Kandungannya tadi bisa jadi adalah nitrogen, hidrogen gitu. So emang paling cocok lah yang E. Jadi dia overdosis dengan unsur si kandungan yang ini, mineral, ini jatuhnya mineral. Nah, sementara unsur hara jadi nggak bisa diserap karena dia udah overdosis dengan si ini gitu, si mineral. Oke, A lebih ke solusi nggak sih? Iya, A itu lebih ke solusi. Dan itu pun ya karena bahasanya paling mungkin. Berarti bisa jadi nggak yang selalu ini, tapi cara kayak solusi yang paling tepat untuk kalau ditanyanya kayak gitu mungkin jawabannya lebih kayak A. Kayak Theo Inten. Oh, Yuka kamu mana Inten kah? Yes, ada kata kunci berlebihan di sana tadi yang ini ya. Nih, aku tandain. Nah, berlebihan ya hampir almost same dengan overdosis. Inten itu salah satu bimbel yang sebenarnya Inten banyak loh. Masa sih kamu nggak tahu Inten? Kayak maksudnya hampir di semua Indonesia ada. Soal-soal geo juga bikin tryoutnya juga sih. Oke. Kalian pada ini Kak buka Lips. Buka. Jadi kalau yang mau les private boleh di DM ya. Oke? Aman? Seru penjelasannya Kak. Oke, Inten mahal gak sih? Depends on gak sih? Setahu aku itu Inten dia itu mahal. Ada kelas yang gini loh. Ada kayak kamu itu pasti dites dulu ininya, kemampuannya. Kalau misalnya kemampuanmu oke, kamu biasanya kelasnya malah lebih murah, setauku. Karena jujur aku pernah pengen ngajar di Inten, tapi aku nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kalau ngajar di Inten itu kita harus fokus di Inten doang, nggak bisa ngajar yang lain. Kayak di sekolah juga nggak bisa gitu. Jadi aku finally nggak bisa lah ke Inten. Jadi pilih bimbel yang aku bisa ngajar di sekolah juga gitu deh. Oke? Tapi untuk mahal lumayan lah. Tapi ada banyak juga sih anak yang kesana. Jadi kalau kamu mau menghemat itu adalah sebelum kelas kayak pemetaan ya. Jadi kamu itu kayak dikasih soal dulu setahu aku untuk pemetaan kemampuan kamu. Semakin kamu pintar berarti kan kamu dianggap mudah diajarin ya. Nah kalau kamu udah diajarin berarti nggak ribet ya mungkin gitu. Mungkin ya. Jadi dikasih lebih murah gitu. Oke, next Kak. Tapi guru Intenku ada yang dosen 4 juga. Nggak tahu deh. Kenapa bisa? Karena jujur aku pernah Aku pernah nanya, mungkin aku harus jadi dosen dulu kali ya. Nah, nanti kakak ngambil S2 dulu. Kalau jadi dosen kan belum bisa jadi S2 kan. Mungkin kalau dosen beda kali. Nggak tahu, pokoknya nggak tahu. Pokoknya aku pernah coba, tapi nggak dibolehin. Kayak ya harus mengajar tetap. Atau mungkin waktu yang aku tanya itu karena aku nanyanya ke Inten Pusat. Nggak di Bandung. Kamu orang Bandung kan berarti Elva. Yang di pusat terus kayak dibilang nggak bisa, harus yang full time gitu. Mungkin mereka lagi cari yang full time kali ya. So nanti aku coba lagi deh gitu. Let's see aja lah. Kadang kalau nggak aku nggak buat private sendiri aja ya. Buat bimbel sendiri aja lah.
Oke, nomor 13. Satu-satunya turis yang harus menggunakan penerjemah. Oke, itu yang diminta ya. Turis yang menggunakan penerjemah ya. Dia harus ada translatornya. Oke. Ada 4 turis. Turis A dapat berbicara dalam bahasa Prancis dan Jerman. B dapat bahasa Inggris, Jepang, Cina. B hanya dalam bahasa Prancis. D dapat berbicara dalam bahasa Indonesia, Jerman, Prancis. Wih. Lucu banget ini soalnya, guys. Ada apa jawaban kalian? Kayak nggak ada ininya ya, nggak ada clue-nya ya. Turis yang paling dikit bahasanya. Kayaknya ya. Karena ya udahlah ya. Jadi soal untuk kayak gini, clue-nya itu adalah yang paling dikit bahasanya. Udah, siapa? Kayaknya ada si B doang statement yang turis B hanya dapat berbicara dalam bahasa Prancis. Mungkin kalau mereka lagi di luar Prancis. Nah, kalau si A bisa Prancis, bisa Jerman. Kalau si C, Inggris, Jepang, Cina. Kalau enggak, Inggris, Jepang, Cina. Yang D dapat bahasa Indonesia, Jerman, Prancis. Nah, terus kan kalau kemana-mana kan butuh bahasa Inggris ya. Iya kan? Benar, ada 4 turis. Turis A dapat berbicara dalam bahasa Prancis dan Jerman. Turis C dapat berbicara dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Cina. Inggris, Jepang, dan Cina. Turis B hanya dalam bahasa Prancis. Dan mereka nggak dibilang lagi sekali jalan loh, guys. Jerman, Prancis. Wow, agak ini sih, agak tricky nih soalnya. Ada yang udah tahu jawaban nggak? Inggris kan masuk aja Kak. Soalnya apa gimana? Bisa pakai bahasa Prancis. Tapi si C kagak. Nah iya, nah itu aku juga kayak semua mereka ada yang bisa bahasa Prancis almost all, kecuali si C. Dan ini kan dia bisa Prancis. Ini juga bisa Prancis. Yang ini juga bisa Prancis. Si C enggak. Cuman statementnya ini mereka tuh enggak lagi sejalan loh. Enggak dibilang mereka lagi barengan jalan enggak. Wow. Mari kita makin pahamin. Lagi-lagi ya guys. Turis si C, si K sesuai teks. Tidak ada. Kenapa ya pilih Turis C nggak bisa bahasa Prancis? Iya aku Kak C tuh beda sendiri. Iya si C beda sendiri emang. Nggak ada Prancisnya. Anggaplah mereka lagi jalan bareng ya. Namanya lagi jalan bareng. Semua bisa bahasa Prancis. Karena nggak ada statement-statement yang lain di sini. Kecuali si C. Dia cuma bisa Inggris, Jepang, Cina. Nah, dan yang lain itu terus B hanya bisa Prancis. Oke, berarti yang beda sendiri itu adalah yang C ya. Maksudnya terus C, jadi jawabannya A gitu. Oke, kalau dari aku anggap aja mereka lagi ketemu entah dari negara manapun mereka ya kan, dan kayak lagi ngobrol dan nggak semua bisa bahasa Inggris juga. Ada yang bisa bahasa Prancis, Jerman, ada yang bisa bahasa Inggris, Jepang, Cina, ada yang bisa cuma bahasa Prancis doang. Kayaknya si B itu dari Prancis kali ya. Kalau si D itu dia bisa Indonesia, Jerman, Prancis gitu. Nah jadi kalau mereka ketemu ya si turis C ini ya harus pakai translator gitu. Entah penerjemahnya harus manusia atau apa gitu ya, oke? Kenapa? Udah aku tanya. Jangan salah ya. AI itu nggak selalu jawaban paling cocok. Live bisa tiap jam berberapa. Nah ini aku belum bisa nentu guys sampai jam berapa ya. Jadi join saluran aku. Namanya Rombelta. Kalau nggak bisa langsung cek di link bio Instagram. Instagram namanya Rombelta juga. Oke, aman nggak? OTW Polo Kak. Iya dong, wajib Polo dong. Terusnya nggak? Ntar. Iya sih. Ih lucu banget ini soalnya. Tidak ada. Kalau tidak ada bahasa dapat berbicara. Tapi kalau misalnya kalau si B istilahnya gini loh. Dia emang nggak bilang kalau C itu nggak bisa bahasa Prancis. Tapi dengan disebutin beberapa bahasa berarti kita bisa simpulkan kalau dia bisa bahasa 3 ini gitu. Kalau yang si B kenapa ada kata hanya? Karena dia cuma satu bahasa
ya kan, namanya hanya kamu yang aku mau, berarti kan kamu cuma maunya si dia gitu. Satu, hanya itu biasanya untuk satu gitu. Yang lain kan nggak pakai kata hanya, karena ada beberapa, ada kayak Prancis Jerman, Inggris Jepang Cina, sama Indonesia Jerman Prancis gitu. Oke? Aman? Itu ya. Jadi kalau mereka lagi ketemu, semoga kalian gak nemu soal yang kayak gini. Oh, coba lihat kunci jawaban Kak. Oh iya, ada kunci jawaban ya. Aku lupa. Let's check. Nomor 13. D dong. Turis B harus menggunakan penerjemah untuk bahasa lainnya. Wah, ayo pikirkan guys. Maksudnya apa nih? Turis B. Karena bisa jadi yang karena ini yang PU bukan aku tim buat soal yang ini, jadi bisa jadi ya teman aku juga bisa jadi salah gitu, ada informasi yang miss ya. Terus B harus menggunakan penerjemah untuk bahasa lainnya. Alasannya apa Kak? Nah ya coach enggak. Kenapa coba? Terus B harus menggunakan penerjemah untuk bahasa lainnya. Kita cek ya tadi jawabannya D, artinya dia B. Gimana tuh? Jawabannya D artinya turis B yang nggak bisa gitu ya. Wait, kita baca lagi. Terus B hanya bisa berbicara dalam bahasa Prancis. Ayo, dia tadi bilangnya jawabannya lah ini. Ketika turis B ada di tempat yang tidak menggunakan bahasa Prancis, ia akan membutuhkan penerjemah. Ketika turis B, nalarnya siapa ini? Nalarnya tuh. Ketika turis B ada di tempat yang tidak menggunakan. Abdial, hai Abdial. Ia akan membutuhkan penerjemah. Bisa juga. Jadi kayak makanya kan kayak menurut aku ini informasinya masih kurang untuk kita tahu apakah arti maksudnya nih ya. Jadi ada kemungkinan yang pertama mereka di negara yang bisa bahasa di luar Prancis, misal. Bisa jadi kan yang nih apakah mereka lagi jalan bareng atau gimana gitu. Jadi bisa jadi misalnya yang kedua itu kan lagi jalan mereka yang ngobrol atau gimana gitu. Mereka yang saling ngobrol atau tidak. Jadi tergantung ya. Jadi kayak mau aku informasinya masih kurang. Wait guys, aku diminta untuk tarik potongan puzzle. Aku gak ngerti kenapa harus ada ini. Kayak mungkin aku dianggap ini kali ya, gak manusia ya. Oke, jadi bisa mereka yang saling yang interaksi atau masing-masing sebenarnya gitu. Jadi ini masih kurang. Masih kurang menurut aku informasinya gitu. Jadi kalau misalnya kayak mereka lagi pergi ke negara-negara lain aja, kalau ChatGPT ya Oke, aku belum pernah pakai Meta AI ya, buang aja soalnya Kak greget. Nah itu makanya, dan sebenarnya bukan nggak relevan, tapi informasinya kurang, tapi nggak ada di option guys, kebetulan. Jadi kalau misalnya mereka yang nggak saling ngobrol, nah berarti si B yang nggak ngerti. Si C yang nggak ngerti, karena dia nggak bisa bahasa yang lain yang bisa gitu. Dia doang yang nggak ada bahasa Inggris, Prancis, Indonesia, Jerman. Nah dia kan Inggris, Jepang. Yang bisa bahasa Inggris pun cuma dia ya. Jadi si C itu dia cuman dia bisa 3 bahasa, tapi 3-3-nya ini nggak ada di teman-temannya yang 3 lagi gitu loh. Nah kalau Prancis itu di 3-3 di semuanya ada kecuali di si C gitu. Nah kalau misalnya mereka lagi jalan masing-masing ya depends on mereka lagi ketemu sama siapa kan gitu. Jadi kalau mereka yang ngobrol yang butuh jadi ini ya aku tambahin aja. Jadi yang butuh penerjemah itulah si C jika yang interaksi antar mereka. Jadi aku tambahin ini catatannya. Oke? Jadi yang ini aku hapus ya. Catatan aku yang ini aku hapus aja. Jadi kalau yang interaksi antara mereka, maka yang butuh penerjemah adalah si C. Kenapa? Karena dia yang nggak bisa bahasa yang lain-lain ada. Gitu ya. Oke? Jangan dong. Oke? Jadi aku kasih jawab catatannya gitu aja. Jadi semakin yakin malam ini cuma bisa dijawab pakai nalar yang besar. Aduh. Memang ada beberapa part yang gitu. Jadi kayak honestly jujur ya, aku bahkan kayak lagi ngerjain soal bahasa Inggris yang kayak sekelas tuple aja kayak listening gitu,
bisa jawabannya tuh kayak dua gitu loh. Kayak aku pernah berdebat juga, ini bisa kayak ini juga loh gitu. Jadi kayak ya kita itu kayak harus deket nalarnya dengan yang pembuat soal gitu. Tapi semoga kalian gak nemu soal-soal yang kayak gini ya, oke? Kan agak-agak ini. Kan yang buat soal untuk kalian itu gak mungkin cuma satu orang sih untuk soal PU. Anyway, aku udah mulai merasa lapar guys, belum makan siang, udah mau sore. Oh, ada yang ngitung nanti nomor 16. Oke deh. Oke, aman guys. Lama juga ya di nomor berapa tadi tuh? Di nomor 13 ya, nomor 14. Jangan lupa sama tanda layar guys. Kita buat lah minimal hari ini 50k kali ya. Masih bingung. Oh, yang mana dek? Bingung yang mana? Kamu Yuka? Jadi tadi aku nambahin catatan. Jawabannya A, kalau jika yang interaksi itu antar mereka gitu loh. Antar ya. Sorry, ini aku dimarahin guru bahasa Indonesia nih ntar. Antar mereka. Nah, karena menurut aku informasinya kurang. Andai kan di sini ada jawaban F nih ya, misalnya informasi kurang ya bisa kita pilih, misalnya nggak ada. Jadi kita pilihnya A. Oke? Nggak bingung udah, next Kak. Oke. Nomor 14, baca guys. Nih apa ditanya? Bersama maka yang akan terjadi adalah apabila minyak jelantah mulai dimanfaatkan besar-besaran, maka yang terjadi adalah, berarti kira-kira manfaatnya minyak jelantah apa? Nah, baca tuh teksnya. Minyak goreng bekas atau minyak jelantah, yaitu use cooking oil atau I don't know how to yaudahlah itulah uco itu lah. Kerap kali dianggap hanya menjadi limbah belaka, padahal uco lah ya aku baca ya, nggak tahu aku dapat dimanfaatkan satunya sebagai bahan baku diesel, sama seperti minyak sawit alias crude palm oil. Oh, oke. UCO berarti sama CPO gitu ya. Pemanfaatan lebih jauh minyak jelantah ini selain mengurangi dampak buruk limbah bagi lingkungan, juga bisa mengurangi eksploitasi lahan sawit yang semakin besar dari tahun ke tahun. Oke, berarti yang akan terjadi kalau dia dimanfaatkan, berarti bisa jadi nih ya, dia tadi bisa dimanfaatkan kayak si palm oil itu. Nah, dia mengurangi dampak bagi lingkungan, yaitu dan juga eksploitasi ya, mengurangi eksploitasi bisa, dan mengurangi dampak buruk limbah gitu ya. Itu ada 2 nih kira-kira. Ayo. Wait guys, aku udah 14. Nih, dia ke atas guys. Masih jelas gak jawabannya? Wait ya guys, bentar ya. Aku agak keluar. Oh, buram ya, maaf. Nggak kelihatan musuh. Ini tadi udah baca ya. Ini dulu deh guys, bentar ya, mama aku nelpon. Tapi aku bakalan agak jauh dulu. Nanti masalah keluarga kalian tahu. Guys, kalian nentuin jawabannya cara cepatnya gimana, please tipsnya. Tipsnya apa? Ya baca yang sesuai. Dampak buruk bagi limbah bagi lingkungan dan eksploitasi. Nah, yes, karena tadi udah aku tandain juga guys ya. Dia kan mengurangi dampak buruk dan mengurangi eksploitasi. Yes, jawabannya berapa? Udahlah, aku nggak perlu baca option yang lain. Kayaknya yang paling berapa tuh, yang paling ini. Ya kan? Dua-duanya berkurang. Jangan terlalu jauh please. Oh, kenapa kalau terlalu jauh? Nah, ini kalau terlalu jauh. Tipsnya, yes. Makanya kalau lagi baca informasi harus fokus ya. Ada juga, jadi kayak tergantung soalnya lah ya. Jadi kalau kayak gini, kalau kamu gampang mahamin ya udah. Kalau misalnya bisa tuh langsung kamu pilih. Tapi kalau misalnya dia tersirat, biasanya kamu harus eliminasi yang mana yang nggak cocok gitu. Kalau kayak gini kan gampang.
Kak opsinya baca dulu, PU dulu. Iya, jadi kayak tipsnya tuh makanya dari tadi aku selalu baca dari soal dulu ya, baru balik ke statement, biar kamu tahu kamu mau cari apa gitu. PPU dan PBM kapan Kak Sun ya? Join dulu deh ya, soal dulu guys. Kalau aku soal dulu, biar udah tahu kamu cari apa gitu. PPU PBM Sun ya. Oke. Kalau ada soal asumsi yang mendasari argumen tuh, berarti kayak alasan kenapa ada statement itu gitu loh. Jadi kayak ada permasalahan tuh, misal permasalahan lah. Nah, kira-kira alasan itu karena apa gitulah istilahnya. Boleh guys, sama tetek layarnya guys. Nih dari tadi yang mungkin benar gitu ya, Iba info apa sih? Oke. Ini masih pakai statement yang sama kah? Nomor 15 ya sekarang ya. D pembohong. Apaan? Apa sih D kok pembohong? D info hoax. Apaan? D perbenar. Sekarang gitu ya. Kalian masih anak Gen Z kan? Kita masih sama sebenarnya. Oke, berdasarkan informasi tersebut, pernyataan di bawah ini yang tidak benar mengenai minyak jelantah adalah yang nggak benar. Ayo lo cari yang nggak benar nih, netizen nih nomor 1 kalian harusnya. Banyak kan bilang D, ya udah aku langsung baca yang D. Minyak jelantah sulit didapatkan dari rumah tangga dan badan usaha. Harusnya iya. Yang ada kan dari statement dia banyak kan. Di sini ada statement yang lain nggak? Statement sama ya? Sama ya, statementnya enak mah ini. Dari soal sebelumnya. Dari tahun ke tahun ya benar sama statementnya. Gak ada. Kalau yang A, yang apa sih tadi D ya? Dodo gitu. Yang A minyak jelantah dapat kejauhan. Minyak jelantah dapat benar. Minyak jelantah dapat diproduksi menjadi biodiesel. Bisa jelantah sudah banyak dari rumah tangga perubahan. Oke, yang nggak benar ya paling yang D ya. Harusnya kalau malah kan itu udah jadi masalah karena banyak banyak dihasilkan oleh rumah tangga maupun badan-badan usaha. Kak ngantuk, please minum kopi. Iya, aku aja. Kalau isi ceritanya panjang gimana Kak cara gampangnya? Ya kamu tetap harus baca, kecuali kalau misalnya tergantung yang ditanya lah. Intinya adalah kamu baca soalnya dulu, so kamu bisa balik ke pernyataannya, biar nanti dari pernyataan kamu udah tahu nyarinya apa, jadi nggak berlama-lama gitu ya. Caranya nggak dibaca. Jangan jahat please. Yang udah ngantuk bisa sambil ngopi guys. Aku juga ntar lagi ngopi deh. Pakai teknik skimming ya, mau gimana pun ya harus pakai teknik skimming ya, baca cepatnya gitu. Nah makanya tadi kakak bilang harus dari soal dulu, dari soal baru kamu langsung skimming apa yang diperlukan gitu. Udah paham guys? Assalamualaikum UI. Waalaikumsalam. Selamat datang, selamat bergabung. Oke lanjut ya, nomor 16. Nah kadang aku udah nggak tahu ini ada di mana nih. Ada yang udah jawab gak ini? Maka komposisi yang harus dibeli Pak Irwan yang mana sehingga masih kopi dengan yang rasanya paling enak. Wah, untuk membuat kopi diperlukan perbandingan 1 kilo. Dia wait, ada statement tadi apa? Nah, emang gak enak sih ini di samping. Oke. Semakin besar total dana semakin enak. Wow, dananya makin gede. Nah, dia makin enak katanya. Wow, berarti makin mahal makin enak gitu. 1 kilo di pasaran harganya 20.000. 1 kilo gula 12.000. Ingin buka kopi, maka mesti yang harus dibeli Pak Irwan. Oh my god. Tergantung gak sih? Tergantung gak buat berapa porsi gitu ya. Kalau ininya kayak logikanya ya ntar dia belinya 5 kilo tapi dia buatnya sekian porsi, makin banyak ya sama aja kan istilahnya. Oke. Yang ditanya tadi apa? Komposisi yang harus dibeli Pak Irwan. Yang manakah? Yang dia nggak ada ngomongin harga lagi loh. C yang paling banyak. Iya paling
pilih yang paling banyak ya kan. Makin mahal. Oh, berarti pilihlah yang paling mahal gitu ya. Yang mahal itu adalah si kopi. Kopi 20 juta. Nah, berarti harus banyakan kopi. Kalau siapa gula 20 juta. 20 juta, 12.000. Yang paling gede dari antara semua ini uangnya. Udah itulah berarti. Ya ditanya uang, intinya gitu. Berarti kayak 5 kilo kopi, berarti ini udah 100.000 ditambah 12 kali 5 berapa tuh? 60 misalnya gitu kan. Nah, berarti segitu doang. Nah, berarti kalau dari sini mau nggak mau cara cepatnya adalah cari yang paling gede angkanya aja. Jadi kayak kemungkinan itu berarti yang paling gede angkanya kan si 8 ya. Kopi 8, 7 gula. Nah, kalau ini kan udah salah nih. Berarti 8 kali 20, 160.000. Ditambah 7 kali 12. Berapa tuh? 7 kali 12. 84 ya? Ditambah 84.000. Berarti sekitaran 244.000 kan? Nah, berarti sekitar segini. Yang lain pasti gak nyampe sini. Udah gitu aja lah ya. Oke? Ini soalnya gampang. Jadi ternyata ini soalnya lumayan pengecoh dengan kayak bilang kopi. Ngapain dah ngomonginnya, ternyata endingnya adalah ke harga. Kita gak perlu nalarin dia dengan kopinya itu gitu. Jadi bukan kayak tergantung berapa sendoknya atau segala macamnya. Oke, iya ini soal PU ya. Lanjut nomor 17 biar kita pulang. Pulang. Next bub. Apaan tuh? Next bub. Udah pada mau pulang kan kalian? Belum ya? Jangan lupa guys di follow tap layar ya kan. Terus join di salurannya biar kita bisa seru-seruan. Di follow ya akun aku. Kalau mau follow akun aku pribadi boleh juga. Namanya Esra. Nama aku Esra Hana anyway. Jadi kalau mau follow akun aku pribadi nama akunnya Esra Hana. 3 dan 2 bukan 3 dan 3. Oke. Nah, apa nih jawabannya? Yang pasti salah. Dicari yang salah. Dan harus pasti. Berarti dia jelas-jelas bertentangan dengan statement yang ada di atas. Gitu ya. Itu kalau jawabannya itu pasti salah. Kalau bisa jadi kan misalnya mungkin salah. Kalau mungkin salah, dia nggak bertentangan banget tapi bisa jadi salah. Jadi gitu gimana sih? Udah pokoknya pakai nalar lah ya. Lanjut. Nanti ya, baca ya. B for bismillah. Oke. Setelah mengetahui pengertian sepak bola di atas, bagaimana sejarah sepak bola hingga populer hingga sekarang, berdasarkan sumber yang dikutip pada situs Football History kemarin, kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ketiga dan kedua sebelum Masehi dengan nama permainan itulah cuju, di mana cuju dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara-negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari mereka sendiri, seperti Yunani kuno dan Roma. Yang pasti salah. Yang ada yang A ini nggak bisa pakai silogisme ya kak. Tergantung guys. Kalau misalnya kalau soalnya kayak gini emang kamu bisa pakai silogisme aja kan dia ada statement ya. Kalau misalnya ada beberapa kamu pakai silogisme gitu. Oke, yang A. Sekitar abad ketiga dan ketiga sebelum Masehi, rakyat di negeri Cina sudah mengenal ini ketiga dan kedua, bukan ketiga dan ketiga. Oke, berarti yang ini udah pasti salah ya. Kita tandain dulu deh, karena ketiga dan ketiga ya. Yang B dikenal di Yunani. Diawali Yunani dan Roma hingga akhirnya populer Asia seperti Cina. Oh, bisa jadi, tapi ayo, apa jawaban kalian? A dan B? Udahlah, B. Kayaknya yang C, D, E udah pasti benar berarti ya. Bola bundar, mengklaim. Yang B, sepak bola awal mulanya dikenalkan Yunani dan Roma hingga akhirnya populer hingga negara-negara Asia seperti Cina. Ini mungkin salah guys dia ya. Ini mungkin salah atau pasti salah menurut kalian? Ntar, sedang kehadiran permainan sepak bola terjadi abad ketiga dan kedua. Abad ketiga dan kedua sebelum Masehi. SM, rakyat di negeri Cina sudah mengenal sepak bola. Kayaknya paling salah itu yang A deh. Yang B itu mungkin iya, karena statementnya kan pasti salah. Nah ini
Kalau yang B itu mungkin benar, tapi bisa jadi salah gitu loh. Kalau dia statementnya mungkin benar ya mungkin salah juga gitu ya. Oke, so yang paling pasti adalah yang A karena langsung bertentangan dengan tulisan yang ada di sini. Udah gitu aja lah ya. Cek kunci jawaban. Aku nggak mau lihat kunci jawaban. Kunci jawaban nggak selalu ini. Iya, jadi ini tuh kan kadang tim kita tuh kan sebenarnya udah buat pembahasannya. Kadang dia bisa salah juga. Karena aku ngerasain juga sebagai tim yang buat, apalagi ini cuma kunci jawaban guys. Aku nggak suka kalau dia cuma kunci jawaban. Kalau ada misalnya pembahasan, nah pasti kunci jawabannya salah. Oke, kita bisa lihat dari pembahasannya kan. Nah kalau dia cuma kunci jawaban itu sering salah. Jadi aku juga beberapa kali buat soal nih, misal ternyata aku lupa ganti kunci jawaban, padahal aku ganti soalnya. Misal aku utak-atik angka atau apalah, terus aku lupa ganti kunci jawaban, tapi pas di pembahasan aku udah ganti gitu. Jadi karena nggak ada pembahasan, udahlah, aku nggak mau jadiin itu sebagai patokannya. Udah gitu ya. Oke, lanjut katanya. Hai, halo juga Widal Monade. Oke, jangan lupa di follow akun aku guys. Yang A itu pada video Oke, kamu bimbel kah? Iya, NR. Makasih Wan untuk mawarnya. Oh ya, di nomor berapa nih sekarang? 18 guys. Aduh, banyak banget lagi teksnya. Oh oke, dia ini yang memperlemah yang bener-bener aja nih mah. Nah, berarti mau nggak mau kita baca teks ya. Tahu mau sambil baca ini nggak? Baca teks aja lah, mau nggak mau. Jadi kamu langsung menentukan yang ini nanti, biar nggak bolak-balik, karena kalau bolak-balik kan pusing. Nah, tentukan nanti yang mana yang benar dan salah ya. Jadi langsung kamu fokus saat baca soal. Oke? Harus fokus. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, yaitu si Ajib Hamdani, mengatakan organisasinya hanya memperkirakan pertumbuhan kredit tahun ini berada di kisaran 5%. Itu pun dengan catatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tak lagi diperpanjang dan program vaksinasi berjalan lancar sesuai target 15 bulan. Kalau program vaksinasi mundur dan kebijakan pemerintah masih melakukan pembatasan usaha, pertumbuhan kredit berpotensi tumbuh di bawah 5%. Ucap Ajib kepada reporter Tirto di Senin tanggal 25 Januari 2021. Perkiraan yang rendah itu disebabkan masih lesunya permintaan masyarakat di awal tahun. Hal ini terlihat dari tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK akhir 2020 yang mencapai 11,11% dan lebih pesat lagi dari 2019 yang hanya 6,54%. Angka yang menunjukkan bahwa di penghujung tahun 2020 masyarakat yang memiliki daya beli masih gemar menyimpan uang alih-alih melakukan konsumsi. Gitu. Jadi tadi 2020 dia mencapai 11,11%, padahal kalau 2019 dia cuma 6,54%. Nah, tapi kalau di 2021 dia masih di kisaran 5%, itu pun kalau udah nggak ada pembatasan usaha gitu ya. Oke, yang benar mana nih? Yang aku tandain 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan si Ajib Hamdani mengatakan organisasinya memastikan bahwa pertumbuhan kredit tahun ini berada di kisaran 5%. True or tidak? Memastikan. Kata memastikan guys. Memastikan. Keywordnya memastikan. Tadi dia bilang kalau memperkirakan. Udah beda ya. Memastikan, memperkirakan. Diperkirakan 5%. Kalau tidak ada pembatasan ini lagi gitu. Jadi nggak diperpanjang lagi PM Pak ini. Nah, dia bakalan dapat 5%. Tapi kalau enggak ya bisa jadi malah lebih rendah gitu. Oke? So dia berarti salah. Karena ditanya adalah yang pasti benar ya. Oke, ini tidak. Karena kata memastikan sangat bertolak belakang dengan memperkirakan. Oke? Lanjut. Ketua Bidang, itulah yang si Ajib Hamdani mengatakan organisasi menyetujui pertumbuhan kredit tahun ini berada di kisaran 5%. Gimana nih? Menyetujui
pertumbuhan kredit. Apa sih dia? Tadi pertumbuhan kredit tahun ini berada di kisaran. Apa kalian buram? Oh, sorry guys. Nah, ini ya. Tadi aku udah baca juga anyway. Menyetujui pertumbuhan kredit tahun ini berada di kisaran 5%. Ini tadi ngomongin pertumbuhan kredit enggak sih? Pertumbuhan kredit. Nah, oke. Menyetujui. Bukan menyetujui ya. Menyatakan kan? Ayo loh, hati-hati loh ya. Dia tuh menyetujui, bukan, ini kan kata menyetujui. Di sini adalah dia yang memperkirakan kan. Organisasinya memperkirakan. Jadi dia mewakili si HIPMI untuk memperkirakan. Itu perkiraan mereka, bukan menyetujui. Jadi kalau misalnya dia dari kata menyetujui, artinya ada orang lain yang memperkirakan itu. Mereka cuma menyetujuin aja gitu. Oke, so dia salah. Oke, ini agak tricky emang. Aduh, hampir-hampir salah ya. Ya kan? Jangan lupa guys, di follow tap layar 34 ya berarti. Oke, next nomor 3 lagi ya. Yang ketiga, Ketua Bidang Keuangan. Nah, udah jauh lama. Organisasinya belum dapat memperkirakan apakah? Belum dapat memperkirakan. Dia sudah memperkirakan, guys. Kalau, meskipun ada kata kalau, namanya pun perkiraan. Ya pasti kalau, karena itu bukan kepastian. Gitu. So, salah. Nah, ini ada kata, karena apa salah? Karena ada kata belum. Udah? Lanjut. Ada nomor 4. Si HIPMI mengatakan organisasinya hanya memperkirakan pertumbuhan kredit tahun ini berada di kisaran 5%. Benar? Yes, ini benar. Karena ya perkiraannya, hampir salah aku nendanya. Karena perkiraannya emang segitu gitu, hanya memperkirakan gitu. Lanjut nomor 5. Pertumbuhan kredit tahun ini berada di kisaran 2%. Oh, ini pasti salah. Oke, aman? Pusing please, dari tadi nggak geser jawaban ke soal. Oh, kan makanya kakak udah baca kan. Udah capek loh aku. Udah ini nih, tenggorokanku udah kering. Setelah ini aku harus beli es kelapa nih. Kering juga tenggorok lama-lama. Oh, ada I am yours nih. I'm yours. Udah aman guys, lanjut ya. Pusing dikit. Ya harus hati-hati kan. Ini kenapa ya soalnya kayak gini doang bentukannya, nggak ada yang ngitung banget ya kan. Oh, itu nomor 18 guys. 2 soal terakhir sebelum aku pulang. Karena aku juga butuh pulang guys. Sampai berapa malam gak live kak. Kalau wifi di kos aku aman. Kalau enggak aku gak live. Karena mungkin aku lebih kalian lebih suka live atau aku buat materi aja ya? Kayaknya aku lebih suka buat videonya aja deh. Karena aku udah lama gak buat video banget deh. Kak kapan bahas soal PK? Kemarin soal PK bahasnya guys. Ya baru PK. Iya. Please PM, masih mending daripada PBM PPU. Please PM. Maksudnya gimana tuh? Hello. Please PM, masih mending daripada PP. Oh, berarti PPU BBM juga susah gitu maksudnya. Lebih gampang penerapan matematika dari PPU PBM. Oh ya. Kalau mau join kemana kak? Kalau mau join di saluran WhatsApp boleh dengan follow Instagramnya dulu. Instagramnya namanya Rumbelta. Karena di link Instagram, di link bio Instagram itu ada link saluran gitu. Iya sih, PBM PPU itu malesnya baca. Mau gimana pun kalian harus skimming di sana. Lah daripada ini dia matematika kagak, PPU PBM kagak, tapi ini kayak dia mencakup semua ya kan. PM ribet ngerubah kalimat jadi rumus. Ya kalau PM itu mau gak mau kamu harus ngubah. Tapi kan lebih gampang kalimat matematika sebenarnya daripada kalimat panjang kan. Kan kalau kalimat panjang malah ribet gak sih. Adanya saluran ya kak. Ada saluran, ada grup WA. Tapi aku pakainya WA. Karena kalau saluran kan satu arah. Kalau grup kan 2 arah. Jadi kalau misalnya ada announcement lebih sesuai di saluran. Tapi kalau misalnya mau sharing atau kalian yang kayak request apa, ada grupnya. Jadi nggak usah kayak di PC. Kalau mau PC juga kalau ada personal banget ya boleh. Oke. Cek ah. Oke, nomor 19 ya. Ini tadi informasinya pakai dari soal yang di atas.
Berdasarkan informasi tersebut, apabila program vaksinasi dimajukan dan kebijakan pemerintah tidak lagi melakukan pembatasan usaha, maka sebenarnya paling tepat mengenai pertumbuhan kredit adalah dia berpotensi tumbuh nggak di bawah, pasti bisa di sekitaran di angka itu kan. Yang B ya, berarti ya di 5% kan, nggak mungkin di bawah, nggak mungkin yang ini. Tapi yang jadi pertanyaan aku adalah apakah dia di atas atau dia tepat aja. Coba balik lagi aja ya ke sini ya. Di kisaran 5% itu kalau nggak ada ini. Kalau mundur pertumbuhan berpotensi tumbuh di bawah 5%. Kalau ada ada pemunduran dari vaksinasi dan PKM itu gitu loh. Dia bisa jadi tumbuh di bawah 5%. Oke, berarti yang mana tuh yang paling cocok nih? Dia tuh memperkirakan tahun ini berada di kisaran 5%. Nah, oke. Berarti jawabannya lah yang nih ya, tidak lagi melakukan ya. Ini tidak lagi melakukan ini, maka aku deh. Nih, yang mana guys? Yang apa sih salah? Antara B sama C sekarang. Puyeng lihat soal sama jawaban. Semangat ya. Oke. Jangan puyeng dulu. Itu yang paling utama guys. Tips dan triknya mental kalian harus siap. Jangan puyeng duluan. Karena ya emang mau kamu udah jago tapi kamu puyeng ya pas ujian drop juga gitu. Yang mana dari kalian jawab pada oh iya di atas berarti negasi. Gasi, B gak sih? Di atas berarti gasi. Apa tuh? B gak sih? Lihat soal K. Ini soalnya tadi. Tidak lagi melakukan pembatasan usaha. B di atas ya. Kenapa B? Kenapa nggak C? Lihat ya. Oke, ini udah baca ya soalnya ya, aman ya. Aku balik ke soal ya. Antara B sama C soalnya. Kalau yang A, yang D, yang E enggak. Kalau yang D ini sama yang ini tahun yang sebelumnya. Kalau yang di bawah nggak mungkin. Dia tuh kan kalau telat dari target pemerintah. Nah berarti balik ke sini. Dia itu perlakuan di kisaran 5% kalau udah nggak ada perpanjangan si PPKM. Udah nggak diperpanjang lagi dan vaksinasi itu berjalan lancar di targetnya 15 bulan udah selesai vaksin gitu. Kalau dia mundur, kebijakan pemerintah juga masih tetap memperpanjang lagi si pembatasan usaha, maka dia malah di bawah. Kalau masih diperpanjang. Nah, sekarang berarti masih terjadi si pembatasan itu PPKM kan. Gitu. Kalau dia udah nggak diperpanjang lagi berarti kemungkinan dia 5%. Nah, tapi di soal kalau dia tidak lagi melakukan, bukan tidak lagi memperpanjang. Nah, berarti jawabannya apa guys? Bukan lagi, dia nggak bilang tidak lagi memperpanjang, tapi tidak melakukan. Jawabannya adalah hati-hati guys. Antara B sama C, bedanya apa B sama C? Tadi ada kata tidak lagi melakukan, sama ini tidak memperpanjang. F. Hai Danar. C. Aduh. Ini soal yang sangat ini ya, yang kadang di luar batas nalar. Tadi dia 5% kalau tak lagi diperpanjang. Kalau di sini tidak lagi melakukan pembatasan usaha. Bukan tak lagi memperpanjang. Beda statement tak lagi memperpanjang jadinya. Nah, jadi Kak, istilahnya di posisi yang ini adalah si PPKM itu dan vaksinasi itu adalah salah satu, apalagi PPKM itu salah satu yang berdampak membuat penurunan si kredit itu. Jadi makanya turun ya kan. Nah, sementara kalau di sini di posisi ketika dikeluarkan statement itu dia itu masih PPKM itu masih dilakukan, tapi semoga nggak diperpanjang lagi gitu. Kalau nggak diperpanjang lagi, malah jangan makin jelek ya. Kalau dia nggak diperpanjang lagi,
maka bisa jadi nanti bertumbuh di 5% gitu. Tapi kalau misalnya dia masih diperpanjang, malah bisa bertumbuh di bawah 5%. Nah, kalau di soal ditanya, dia tidak lagi melakukan. Yang ini masih melakukan, tapi semoga nggak diperpanjang. Ini udah nggak melakukan. Berjawabannya adalah jawabannya adalah berapa? Oke. Jadi aku udah tendain ya guys, di sini tidak lagi melakukan. Jadi hati-hati dengan keyword yang sangat-sangat hampir mirip sebenarnya. Ini tidak lagi melakukan, ini tidak tak lagi perpanjang. Oke, aman? Aduh, capek. Sorry. Oh ya, di atas ya, benar, di atas. Jadi dia pertumbuhan kreditnya tuh berpotensi tumbuh di atas 5% kalau dia udah nggak lagi ada pembatasan usaha. Gitu. Lanjut. The last one ya guys, biar aku pulang. Kalian juga boleh pulang dulu, sholat, makan, mandi. Kalian lebih suka apa sih belajarnya, PK, PM? Makanya join saluran ya. Oke. Guys, tap layar dong, biar sampai 50k gitu. Biar kayak orang-orang, PK lebih enak. Masa sih PK lebih enak? Emang iya, memang lebih enak PK. Aku masih trauma dengan yang kemarin itu, buset mah. Padahal aku juga belum pernah bahas soalnya banget. Dia ngomongnya nggak bener. PMK. Oh, kalian lebih takut apa? PKPM ya? Ya, tap layar biar kita bahas the last one. The last one ini nomor 20 yang LBE kalian dong aman. LBE hama apa tuh hama? Maksudnya hama apa? Hama apa? LBE kan literasi bahasa Inggris kan. Jumka. Oh, oke, ini ya. PM males baca. Apalagi yang kayak soal-soal aritmetika sosial kali ya. Ya jangan lupa ya guys, di follow akun aku, TikToknya, Instagram. Boleh dong, di subscribe dong, YouTube-nya juga. Nanti aku buat ini deh, buat kayak permaterinya gitu. Kayak, Kak negasinya gimana gitu. Nanti rumus-rumusnya, oh iya nanti kayak catatan-catatannya aku posting aja kali ya sebagai video konten. Karena aku udah agak capek buat konten. PM paling benci geometrik. Nah, sampai namanya adalah mau lulus UTBK 25. Guys, 19 hari sebelum UTBK hari pertama. Semangat ya. Mending kalian push mati-matian 19 hari daripada kalian jadi gap year. Ya Allah. Oke. Lanjut. Ini belum ada di ini nih. Berhenti lagi nih kalian nih. Pembuatan subtes ada soalnya. Apa? Sebenarnya yang masalah pembuatan ini belum ada informasi ininya kan, yang dari ininya apa sih namanya, nanti aku coba make sure lagi ya guys ya, pembuatan itu gimana sih gitu. Aku gap year maksudnya kamu udah gap year dari tahun lalu gitu ya, to be seen. Ya semoga tahun ini dapat ya jadi mahasiswa ya. Ya PM blok B ngendak sih opsi K. Opsi apa tuh opsi K apa tuh K opsi. Oke, sorry ya Allah. Kalau kayak gini mending baca teks panjang dulu apa baca soal teks panjang sih kalau iya kayak gini menurut aku. Tapi kamu udah paham teksnya. Aku tandain ya. Oh ya Jum ya, sorry ya. Diingetin ya. Oke. Aku tandain 1 2 3 juga ya. 1 tambah 1 3 4 5. Ini udah kan? Udah kelihatan kan ya? Zoom in, zoom out. Guys, ini belum di 40 loh. Sambil tetap layar loh. The last one nih. Palingan juga gue gak tembus ngepasrah udah aku. No, kata-kata itu doa loh. Gak boleh gitu. Kamu harus semangat ya, NP Ruru. Ingat, masih ada jalur langit. Minta doa dari orang tua. Oke, langsung ya. Karena udah ada yang mulai jawab ya.
Aku langsung baca soalnya yang benar, nanti kita cari yang benar yang salah. So kita tahu dulu statementnya apa biar kita bisa nentuin. Beredar kabar bahwa wortel dapat menyembuhkan mata minus karena wortel mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Wortel diyakini sebagai obat alami serta sederhana untuk menyembuhkan penyakit mata seperti rabun jauh, rabun dekat, dan juga mata minus, yakni dengan cara memakan wortel ataupun meminum jus wortel tiap hari. Adapun faktanya dilansir dari cnnindonesia.com, dokter ahli alpomatologi dari Rumah Sakit JSC membantah berita tersebut. Menurutnya, khasiat wortel hanya berguna untuk membantu kerja retina. Oke. Jadi wortel tidak bisa menyembuhkan mata minus karena khasiat wortel tidak bisa digunakan untuk mengubah bola mata. Tas Jono, si dokter itu pun melanjutkan bahwa hanya ada 4 cara untuk mengoptimalisasikan penglihatan akibat minus, yaitu dengan kacamata, lensa kontak, penanaman lensa atau operasi, dan juga dengan cara lasik. Oke, yang benar dan salah. 1. Banyak mengonsumsi wortel bukan satu-satunya solusi untuk mengurangi bahkan menghilangkan mata minus. Benar atau tidak? Salah. Kenapa? Dia bilang bukan satu-satunya ya. Malah itu bukan cara kan? Mengurangi mata minus itu bukan itu cara kata si itu. Itu kan cuman kata orang kan. Diyakini aja. Ini ada kata diyakini doang. Tapi kalau kata dokter, dia itu enggak ini. Dia tuh membantu Ntar ya. Dia tadi mana sih diyakini ya? Apa sih? Aduh, salah gunain. Aduh, sorry ya. Nih, kalau kata dokter, dia itu cuman berkhasiat untuk membantu kerja retina, bukan menyembuhkan. Tidak bisa menyembuhkan mata minus. Oke? Jadi dia nggak include, bukan solusi bahkan gitu, bukan salah satunya, tapi dia bukan itu untuk mengurangi mata minus, apalagi menghilangkan gitu. Berarti yang ini tidak. Yang 2, orang yang memiliki mata minus dianjurkan dokter untuk menggunakan kacamata agar mempercepat penyembuhan mata minus. Dia nggak menganjurkan, guys. Emang dia nganjurkan? Tidak, dia cuma bilang ada 4 opsi. Dia tidak menganjurkan yang mana. Oke? So, dia salah. Oh, kenapa nih? Oke, sebentar ya. Aku tutup dulu. Karena dia biasanya gitu, ngambek dia. Oke, dia berarti salah. Lanjut yang 3. Emang kamu puasa? Kak, 1 bukan ya? Enggak, karena dia bukan solusi. Nih, dia kan ada kata menghilangkan mata minus. Ternyata dia bukan menghilangkan mata minus wortel itu. Dia cuman membantu kerjanya retina. Karena kalau mata minus itu salahnya adalah di bola mata gitu, yang sebenarnya gitu. Jadi dia dari awal udah salah. Dia emang bukan solusi bahkan gitu, bukan malah satu-satunya gitu ya. Oke, makanya jangan tergocek. Hati-hati di jalan. Lanjut nomor 3. Wortel hanya akan efektif menyembuhkan mata minus apabila dia enggak menyembuhkan mata minus, langsung salah. Udah, gitulah ya. Oke. Lanjut yang 4. Wortel yang dikonsumsi oleh penderita mata minus tetap tidak membantu kerja retina pada mata. Oh, ini ada kata kerja, ini retina ya. Dia membantu retina ya, guys, tadi ya. Ya kan? Karena di sini kan ada kata-kata tidak di sini. Tidak mampu membantu kerja retina. Dia membantu kerja retina, guys. Berarti ini salah. Oke. Yang nomor 5. Mata minus pada seseorang tidak dapat disembuhkan walaupun dengan mengonsumsi. Yes, dia nggak bisa disembuhkan. Tapi cuma ada 4 opsi tadi. Kacamata, lensa kontak, operasi, yaitu penanaman lensa, dan juga dengan cara lasik gitu. Oke deh. Yeay. Gimana rasanya? Habis, tapi yang tulisannya bukan satu-satunya, Kak. Kalau tulisannya satu-satunya pasti tidak nggak sih, Kak? Masalahnya, iya, ini emang tadi agak kontradiktif ya. Masalahnya dia aja bukan satu-satunya. Harusnya dia itu bukan cara. Jadi statementnya ini kayak andai kan nih tidak, dia bukan cara itu gitu. Makanya ini salah gitu. Memang dibilang, berarti dari statement nomor 1 bukan satu-satunya cara. Statement nomor 1 bilang kalau makan wortel itu adalah salah satu cara untuk mengurangi mata minus itu, atau menyembuhkannya, atau menghilangkan mata minus. Tapi bukan satu-satunya, itu makna nomor 1. Nah, padahal dari statement dia tidak mengurangi atau bahkan menghilangkan mata minus. Dia cuma membantu retina gitu. Oke? Nomor 5 tadi nih. Aman ya, siapa nih yang tadi yang bilang nih?
IG-nya apa Kak? Rumbelta guys, Rumbelta. Jadi boleh dari situ ya, mual. Gitu ya, Jat Padat. Oke, jadi yang nomor 1 dia seolah-olah ada dia salah satu cara, tapi ada cara yang lain gitu. Padahal dari itu soal dia bukan cara itu gitu. Oke, aman ya Jat Padat harus jawab dulu nih. Aman gak? Iya benar. Jadi kayak kamu tuh pas baca soal kamu harus bener-bener paham gitu. Oke, aman ya. Nah, yang tadi nomor 5 nih. Mata minus pada seseorang tidak dapat disembuhkan walaupun dengan mengkonsumsi jus wortel tiap hari. Iya.